Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Rahmat, boleh dilanjutkan tadi. Mekanismenya nanti seperti apa kendaraannya, pengawasannya, terutama untuk yang di SPBU. Sering banget tuh bentrok antara operator sama pemilik kendaraan. Ya, mungkin ini bisa kita lihat, kita bisa pelajari dari pengalaman kita untuk solar ya. Jadi kalau solar itu hari ini sistem yang dimiliki Pertamina itu adalah dengan menggunakan QR. QR-nya itu connected to the car gitu ya, dengan nomor kendaraannya. Di situ kalau kita tahu nomor kendaraannya, biasanya kita tahu cc-nya berapa dan sebagainya. Nah jadi mobil ini, plat ini akan dapat QR ini nanti bisa beli ya, dengan limit tertentu. Jadi dia bisa beli berapa liter sehari hari ini. Nah dengan pengalaman ini mungkin kita juga mengimprove ya, karena tentunya pemakai bensin ini lebih gede ya daripada solar. Jadi mungkin sistem ini akan kita kita akan kembangkan mengikuti itu. Berarti sama, kemungkinan nanti akan sama ya. Nah untuk untuk mobil-mobil roda 4 sendiri sebenarnya misalnya kayak taksi online seperti itu. Kemudian seperti apa lagi kendaraan-kendaraan apa saja yang mungkin bisa nanti subsidi ini? Mending kalau misalnya peraturannya sudah selesai kita bisa lanjutkan kan dibocorin hari ini, sedikit gitu nggak bisa Pak Rahmat? Tapi intinya mobil-mobil rakyat ya first mobil yang biasanya cocok untuk first buyers. Angkutan online? Angkutan online akan kita handle. Jadi kita akan juga berikan kita sekarang bikin sistem. Jadi angkutan online ini agak unik ya. Jadi angkutan online ini kan platnya hitam. Harusnya mereka itu kendaraan pribadi. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa saat ini ada taksi online. Akhirnya kami dengan Pertamina dengan aplikasi-aplikasi ini, kebetulan saya juga dulu bekas tech unicorn CEO ya. Jadi kita ngerti dikit lah teknologinya. Jadi kita buat sistem di mana pada saat mereka berfungsi sebagai taksi online, itu kita catat kilometernya berapa. Saat dia mengaktifkan aplikasinya? Bukan, pada saat dia menjemput dan mendrop. Karena kalau dia aktif, bisa jadi dia aktif dia muter-muter aja, ngantar anaknya, dia pergi makan, itu kan berarti bukan bertindak sebagai kendaraan umum. Betul. Dia akan bertindak sebagai kendaraan umum pada saat dia pick up dan dia drop. Nah, data itu akan disampaikan, dikonversikan menjadi hak membeli BBM. Itu kira-kira sistemnya. Baik, saya mau ke Bang Tigor. Bang Tigor, kebijakan baru pemerintah ini apakah nanti akan mempengaruhi sektor transportasi nggak? Saya tadi yang terakhir dari Pak Rahmat. Boleh. Yang untuk online. Saya soalnya bikin kajian itu Pak. Itu kan belum ada hukumnya Pak. Transportasi online. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu belum diakui. Kenapa diberlakukannya sebagai public transport gitu Pak? Itu kan pelanggaran loh Pak. Ya, Pak. Jadi untuk itu saat ini ada Permenhub nomor 118 tahun 2018. Iya, tapi kan enggak itu bukan berarti sudah mengakui Pak. Ya, sebagai angkutan sewa khusus namanya. Ya, ASK. ASK. Jadi hari ini payung hukum yang kita gunakan adalah ASK. Ya enggak, saya mau menyampaikan kebijakan ini jadi kayaknya gitu ya Pak ya. Banyak pengecualiannya gitu loh. Kalau kebijakan banyak pengecualiannya itu rentan menurut saya. Gitu. Rentan dan akhirnya resikonya ke masyarakat. Jadi harusnya? Pengecualian harus tegas aja gitu loh. Ya. Harus tegas. Misalnya gini, tadi misalnya ya, ini juga yang jadi kontradiktif. Kita setuju saya penyebab emisi gas buang terbesar itu transportasi. 80% dia punya ininya, perannya di situ. Dan itu paling banyak juga sepeda motor. Ya. Nah, kalau sepeda motor dibuat juga pengecualian gitu ya, nanti semua shifting pakai sepeda motor Pak. Jumlah penyumbang polusi nambah sepeda lagi. motor juga gitu cukup loh, gede kan? Gitu. Iya, nambah lagi. Sementara prosesnya tadi Bapak bilang untuk dana yang mau diambil ini untuk memperbaiki kualitas pertalite juga mudah-mudahan gitu kan. Ya mungkin harapannya pemerintah beralihnya mungkin ke transportasi publik gitu ya. Nah ini makanya saya mau lanjutin Putri. Nah saya sama teman-teman lebih concern gitu ya, pemerintah fokus membangun alternatif gitu. Itu jelas udah plek gitu kan.
Begitu dia shifting ke public transport, dia dapat insentif. Subsidinya di situ gitu loh Pak. Kalau di sini kan kebanyakan nih Pak. Saya baca aturannya ribet gitu. Tapi kalau ya ini masalah efektivitas sebuah kebijakan maksud saya Pak. Gitu. Ya misalnya kayak ganjil genap, pada akhirnya orang punya 2 mobil. Ya, makanya, pasti jadi kan, selalu ada cara gitu dari lebih masyarakat. Lebih bagus udah kalau memang visinya tadi mau mengurangi polusi, terus supaya subsidinya tepat, ya concern aja kita ke public transport. Yang ini ya udah mahalin aja gitu. Dari awal makanya saya lebih suka cabut aja Pak subsidinya Pak. Gitu loh. Itu lebih populis. Tapi dengan konsekuensi konsisten membangun public transport sebagai alternatif. Jadi ketika di sini dipersulit, setuju saya. Tapi public transportnya jangan sampai lebih mahal daripada biayanya mungkin sehari-hari. Tadi saya bilang harus ada insentif kan. Betul. Pengguna kendaraan pribadi disinsentif. Mahal dia. BBM-nya mahal, parkirnya mahal. Bila perlu nggak ada tempat parkir gitu loh. Iya Pak. Kan itu kan sudah biasa gitu loh. Di Kuala Lumpur dan di Manila aja begitu Pak. Baik. Itu, makasih. Oke, saya mau ke Pak Satya. Ini maksud saya ini tantangan ini, gitu. Oke, masukan mungkin untuk lebih diperhatikan juga transportasi publiknya. Pak Satya, kalau melihat dari rencana kebijakan soal BBM subsidi ini diperketat, kemudian bagaimana Anda melihat teknis yang idealnya seperti apa? Gini, mungkin saya lebih bebas berbicara sebagai orang yang pernah memahami lah masalah permasalahan daripada bagaimana pemerintah mengalihkan atau berencana mengalihkan subsidi kepada yang lebih tepat sasaran. Jadi subsidi itu tidak boleh hilang Pak. Pada waktu saya di DPR itu mandat daripada konstitusi kita. Subsidi itu ada karena itulah cara negara untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang daya belinya kurang. Ya. Nah, betul. Jadi subsidi tidak hilang. Hanya dalam hal ini dicoba tidak di komoditi, tapi kepada orang. Ya, itu yang pertama. Ya, itu kita harus ngerti filosofi besarnya dulu. Lantas yang kedua, setelah itu dilakukan, dicoba. Pernah pemerintahan Pak Jokowi pernah melakukan itu loh. Pada waktu Pak Jokowi periode pertama, beliau mencoba untuk memberikan langsung kepada orang. Sementara harga BBM-nya dievaluasi setiap 3 bulan. Itu pernah terjadi, tetapi tidak berlanjut. Nah, setelah kita melihat ternyata belanja subsidi plus kompensasi itu lebih dari 100 triliun, terus kita berpikir apakah kita akan begini terus? Sementara yang menikmati subsidi belum tentu orang yang betul-betul kita harapkan sebagai penerima subsidi. Nah, dari sini mekanismenya mulai diatur dengan munculnya Perpres 191 tahun 2014. Perpres ini sebetulnya sudah 3 kali berubah, Pak. Jadi terakhir itu kalau nggak salah tahun 2017 atau tahun berapa ya tahun 2021 perubahan daripada Perpres itu. Namun lampiran dari Perpres itu masih kurang mengena. Nah, maka yang sekarang diharapkan itu adalah supaya lebih didetailkan siapa sih sebetulnya pengguna yang diizinkan menggunakan BBM bersubsidi. Nah, tetapi kita juga harus tidak boleh terjebak di situ. Hari ini itu konsumsi BBM itu sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang, Pak. Karena EV sudah lumayan besar. Kendaraan berbasis listrik hari ini itu sudah mulai merangkak ya, apalagi dengan salah satu merek yang saya tidak perlu sebutkan ya, tetapi kan ini sekarang sudah bisa jual mobil EV itu di bawah 500 juta, Pak. Itu otomatis akan menggerus nanti pemanfaatan daripada BBM. Nah, kita harus berpikir ke sana. Sebetulnya saya sepakat dengan Pak Rahmat tadi bahwasannya ini isunya, Pak, tidak cuma isu subsidi tapi juga isu lingkungan. Nah, sehingga harus ada satu langkah yang paralel antara isu lingkungan tersebut yang dalam sektor transportasi dengan bagaimana kita mengurangi subsidi ini agar tepat sasaran. Jadi kalau dua itu bisa dijalankan, saya yakin yang ditakutkan oleh pemerintah bahwa APBN itu nanti akan overheated gitu ya, di tahun 2025 bisa dihindarkan. Atau kita mengalihkan anggaran itu ke sektor lain yang mungkin kalau memang tujuannya agar pemberian subsidi ini tepat sasaran, kenapa tidak langsung diberikan ke penerima? Kenapa kemudian pemberiannya yang diperketat? Ya, sebetulnya idealnya kan ke penerima subsidi. Itu namanya targeted subsidy.
Ya, sebetulnya. Tapi maksudnya pemberian langsung begitu? Iya, betul. Itu sudah pernah dicoba. Makanya saya bilang bahwasannya Pak Jokowi periode pertama itu kan mencoba ada BLT, ada macam-macam itu. Supaya daya beli masyarakat itu bisa teridentifikasi. Misalkan ya, satu orang itu sebetulnya mereka bisa memiliki subsidi macam-macam. Dia menerima subsidi pupuk, dia menerima bantuan sosial, dia bisa juga menerima subsidi BBM. Sehingga satu orang ini bisa mempunyai daya beli yang cukup untuk kebutuhan basics mereka. Nah, ini sebetulnya pernah dijalankan namun tidak dilanjutkan karena satu dan lain hal. Nah, yang sekarang ini coba ditata dulu, Pak. Kita jangan terjebak, kalau saya jangan terjebak dengan isu BBM sebetulnya. Karena BBM ini kita harapkan, kalau dari dulu ya waktu saya di Komisi 7, namanya BBM itu bahan bakar mahal, Pak. Jadi sebetulnya ngapain kita ke sana? Itu harus kita tinggalkan pelan-pelan. Ya, kita tinggalkan pelan-pelan, mudah-mudahan nanti dengan transisi energi senario itu juga kita akan radically change untuk menuju kepada electric vehicle atau bahkan hybrid misalkan. Itu kan sudah mengurangi konsumsi BBM. Kalau bisa, Pak, misalkan kita mengkonvert dari BBM ke BBG, ke bahan bakar gas, itu juga sudah mengurangi konsumsi BBM, Pak. Nah, di sektor BBM-nya seperti yang Pak Rahmat tadi bilang, harus diatur siapa yang berhak untuk menikmati. Itu yang perlu payung hukum tadi, Pak. Payung hukumnya kan Perpres. Karena jangan sampai nanti yang terjadi di bawah itu ada class action dari masyarakat karena mereka merasa tidak diperbolehkan untuk membeli, dasarnya apa? Baik, iya. Masyarakat juga masih bertanya-tanya kenapa nggak pemberian langsung nih Pak Rahmat? Apakah itu juga jadi salah satu bahan pertimbangan pada saat diskusi mengenai revisi Perpres 191 ini? Tapi nanti usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi.